Mantan Bupati Jember bernama Faida mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum atau KPU Jember tengah malam pada Kamis 29 Agustus 2024. Direktur Rumah Sakit Bina Sehat ini tiba di kantor KPU Jember sekira pukul 23.52 waktu Indonesia Barat, menjelang masa berakhir pendaftaran pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024. Kemudian, staf KPU Jember menyodorkan kertas daftar hadir kepada Faida saat berada di depan ruang pendaftaran calon bupati dan wakil bupati 2024. Namun, wanita ini menolak menandatanganinya. Kemudian Faida menemui Ketua KPU Jember bernama Desi Anggraini bersama 4 komisioner lainnya. Mereka berbincang di ruang khusus Ketua KPU Jember. Selama 10 menitan Faida berbincang bersama 5 komisioner KPU Jember. Perempuan ini akhirnya menemui puluhan jurnalis yang telah menunggu dan melakukan wawancara. Sekitar 10 menit berada di dalam ruangan kantor Ketua KPU Jember, Faida pun keluar ruangan dan langsung melakukan konferensi pers. Faida mengatakan niatnya untuk mendaftar ikut kontestasi pemilu kada 2024. Namun, ia gagal karena syarat surat Rekom Form B1 KWK yang harus dilengkapi tidak bisa dipenuhi. Menanggapi hal tersebut, Ketua KPU Jember Desi Anggraini mengaku kedatangan Faida hanya mengkonfirmasi bahwa tidak jadi mendaftar sebagai kandidat Pilkada 2024. Untuk membawa B1 KWK asli ke KPU di Jember. Jadi saya sampaikan kepada seluruh pendukung, handetolan, kepala relawan, tim sukses yang mengharapkan saya bisa ikut berkontestasi di Pilkada ini. Saya mohon maaf karena saya tidak berhasil untuk ikut maju dalam Pilkada 2024 ini. Dan saya juga tidak bisa memberikan saran untuk mendukung salah satu paslon. Saya hanya bisa menyampaikan bahwa saya tidak bisa mendaftar pada hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada semua yang ikut berjuang, mendukung dengan sukarela, pagi, siang, malam berjuang mensosialisasikan. Dan semua yang dengan rela hati berjuang bersama saya sampaikan terima kasih. Dan juga apresiasi kepada partai yang pada akhirnya ingin demokrasi di Jember ini berjalan dengan dinamis. Masyarakat punya banyak pilihan, saya apresiasi. Namun mungkin karena memang saat-saat terakhir yang tidak cukup waktunya untuk menyelesaikan persoalan administrasi, jadi keadaannya tidak bisa tambah satu paslon lagi. Partai mana, Bu? Partai mana ya, karena tidak sampai mendaftar lebih baik nggak saya sampai. Tapi partai parlemen atau non parlemen? Partai parlemen. Dua-duanya, Bu ya? Dua-duanya. Bu, pasca ini apa yang dilakukan oleh Bu Faida? Yang menjalani kehidupan seperti kemarin-kemarin. Mungkin Allah punya rencana lain untuk menghindarkan saya dari hal-hal yang tidak menguntungkan atau merugikan, hal-hal yang kurang menyenangkan, dan mungkin juga saya punya target-target yang belum diselesaikan bisa diselesaikan, seperti tugas-tugas wasiat dari orang tua yang belum diselesaikan untuk mengembangkan bina sehat di kota-kota lain. Mungkin dengan kondisi ini bisa memungkinkan, dan saya juga akan melanjutkan menyelesaikan klinik-klinik bina sehat di seluruh kecamatan di Jember yang selama ini masih terhambat izin-izinnya di Kabupaten Jember. Nah, kalau yang di kota lain lebih lancar, mungkin saya juga akan kerjakan yang lebih dulu di kota lain. Bu Faida, ini mengapa prosesnya begitu panjang ya? Sementara Bu Faida kan sejak awal pernah dapat tugas B3, kemudian hari ini kejutannya hampir 2 partai. Apa yang menyebabkan proses yang begitu panjang? Ya kan modelnya sekarang koalisi besar, lawan bumbu kosong. Memang seperti itu kan katanya di Indonesia ini. Sayangnya putusan MK itu terlalu mepet. Kalau kemarin-kemarin kan harus lebih dari 1 partai baru bisa mengusung. Jadi kan dinamika tarik menariknya itu karena di Jember ini kan hanya ada 8 parlemen yang parlemen. Ya. Dan kalau dengan MK ini hanya 7 partai yang bisa mengusung sendiri. Ya, kalau sayangnya saya tidak bisa memanfaatkan waktu yang pendek setelah putusan MK tersebut. Malam ini kan tentu Bu Faida memprediksi bagaimana ketika proses itu panjang karena menghadapi tembok koalisi besar. Mengapa malam ini Bu Faida merasa harus ke KPU? Ya, saya memenuhi harapan semua orang. Yang Ibu harus datang ke KPU. Saya sudah konsultasi, sudah bertelepon, dan saya sudah punya jawabannya. Namun
telepon yang tidak dilihat kawan-kawan ini kan tidak bisa meyakinkan mereka bahwa memang ini sudah dikomunikasikan. Jadi saya datang ke sini untuk memastikan bertatap muka walaupun saya sudah selesai konsultasi dengan KPU-nya. Dan supaya teman-teman di sini juga mendapat penjelasan yang lebih memastikan bagi mereka. Jadi Ibu mengatakan proses administrasi partai ada hambatan dan sebagainya. Kalau boleh tahu Bu, di dua partai ini tanpa menyebut nama partainya, sejauh mana proses administrasinya? Tidak ada hambatan ya, waktunya saja. Hanya waktunya saja ya. Artinya di DPP masing-masing sudah oke, akan mengubah B1 KWK. Ya. Nanti kan bisa online-nya diselesaikan lebih dulu, besok fisik yang aslinya disusulkan, ya ini selesai persoalan. Tapi aturannya minta aslinya, ya apa boleh buat. Allah mungkin punya rencana lain buat kita dan Jember ini. Banyak yang bertanya, mengapa Bu Faidah begitu gencar ingin mencalonkan diri lagi, terutama ketika menghadapi tembok besar tapi masih berusaha mencoba. Kalau manusia sudah ambil sikap, ya harus berusaha semaksimal mungkin Ya. sampai titik yang paling akhir, namanya kesungguh-sungguhan. Bahwa saya merespon harapan masyarakat ini ya dengan kesungguh-sungguhan. Kesungguhan saya itu ya bahwa yang putusan itu adalah nanti terakhir, putusannya Allah itu apa, dan kita legowo dan mengamini. Kalau belum terakhir kita yang memutuskan, itu namanya kita putus asa, beda itu. Berapa lama Bu proses ini menempuh proses panjang ini? Berapa bulan harusnya setelah pasca mendaftar ke masing-masing Pak? Ya, cukup lama ya, proses dinamika ini cukup lama. Dan tapi saya juga apresiasi ya, walaupun masyarakat juga melihat koalisi besar ini menyebabkan sempitnya pilihan calon di masyarakat, tapi masyarakat masih memberikan apresiasi dan dukungan yang luar biasa. Ini terbukti dengan survei-survei yang terakhir ini semuanya saya paling atas, tanpa maksud menyombongkan diri. Artinya masyarakat tahu bahwa ini ada tembok besar, tapi masyarakat tetap menginginkan. Bagi saya ini adalah dinamika politik. Tidak ada keinginan untuk mengimbau ke pendukung itu untuk salah satu calon. Wah susah ya saya, soalnya mau milih yang mana. Saya nggak bisa merekomendasikan kecuali saya tahu pasti bahwa di tangan yang saya dukung, saya rekomendasikan ini bahwa Jember akan lebih baik. Kecuali saya tahu yang saya rekomendasikan ini tidak akan korupsi, tidak terlibat korupsi. Kecuali saya tahu bahwa yang saya rekomendasikan ke pendukung saya ini adalah orang-orang yang akan memimpin dengan cara-cara jujur. Bu, dari keduanya apakah sudah ada komunikasi dengan Faidah terkait ya dua calon yang sudah mendaftarkan itu? Tidak ada. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.